Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya yang sangat saya hormati, yang sangat saya muliakan, yang sangat saya cintai, yang sangat saya banggakan dimanapun dan kapanpun. Semoga semuanya senantiasa dirahmati, diberkahi, diberikan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya akan menyampaikan bahwa hasil dari tes DNA para habib sudah jelas pertelo, welo-welo, dan gamblang bahwa hasilnya itu mereka halogrupnya itu G. G itu sudah dirumuskan oleh pakar genetik internasional bahwa G itu larinya ke Yahudi, baik yang dari Kaukasia atau Kaukasus, Persia, ataupun yang dari utara Afrika, bahkan juga yang dari Andalusia, Spanyol, Pulau Kreta, Italia, dan lain-lainnya. Jadi semuanya sudah terdetek dengan pasti bahwa baru-baru ini saya dapat kiriman dari rekan-rekan pakar genetika bahwa marga bin Yahya itu sudah dapat dilihat hasilnya, dan saya menyimpan filenya. Hasilnya adalah ternyata mereka juga halogrupnya G, jadi Yahudi Israel. Bin Yahya, jadi marga bin Yahya di seluruh dunia. Dan berikutnya adalah marga Al-Atos. Ya, itu juga halogrupnya adalah G. Itu semuanya sudah jelas bahwa mereka itu bukan keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus berikutnya adalah ada marga Jamalul Lail, ada Barokbah, ada Al-Haddad, ya. Jadi jika kita menuntut berkali-kali kepada Ba'alawi untuk tes DNA, ya nggak perlu. Saudara saya, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, sudah sering menyampaikan tes DNA, tes DNA. Tes DNA. Apa yang ditakutkan? Ya karena memang hasilnya sudah kelihatan, sudah jelas. Ada yang ditutup-tutupi dan ada yang mencoba untuk lari dari kenyataan. Dalam kitab Fafiru Ilallah yang saya sampaikan 2 sesi video kemarin itu memang jelas bahwa Dajjal itu sudah keluar. Tapi bentuknya bisa organisasi, bisa perorangan, bisa sebuah negara, bisa lembaga, bisa robitoh, dan bahkan bisa juga saya. Jadi bisa perorangan. Jadi saya tidak menuduh siapapun. Sifat Dajjal, pembohong itu bisa menjangkit masuk dalam diri siapa saja. Tidak peduli siapapun orangnya, golongannya, marganya, suku, bangsanya. Tidak. Semuanya bisa. Punya potensi untuk menjadi pendusta atau penipu, pembohong, al-kadzab atau dajjal. Jadi dajjalun itu ada banyak. Jadi dajjal itu tidak hanya satu orang, tapi banyak orang. Sejak zaman Rasulullah SAW, Ibnu Sa'id atau Ibnu Sayyad, dan bahkan di dalam kitab Fathullah ini, dajjal itu berasal dari Yahudi kota Yasrib atau Madinah. Jadi jelas bahwa Dajjal itu darahnya adalah gennya itu gen Yahudi. Ya, tidak semua Yahudi buruk, juga tidak semuanya Yahudi baik. Tapi kebanyakan mereka memang orang-orang Israel Yahudi itu adalah bangsa yang paling rasis di muka bumi ini. Oleh sebab itu pada zaman Raja Nebukadnezar, ya, pada zaman modern dibasmi oleh Nazi itu karena memang Yahudi itu rasis, makhluk paling suci, paling mulia, paling
hebat di muka bumi ini. Nah, sekarang tradisi Yahudi Israel itu ditiru oleh orang-orang Yaman ya yang ada di Indonesia. Nah, inilah yang harus kita luruskan. Kita arahkan mereka untuk menjadi manusia biasa, saling menghargai satu sama lainnya tanpa kasta, hanya tetap berlomba-lomba menjadi yang terbaik di antara umat manusia. Semua manusia adalah ahsanul taqwim. Manusia adalah makhluk paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Tapi jika dibandingkan dengan manusia satu sama lain, ya sama-sama. Tergantung perlombaan musabaqah atau musyaroah dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dalam ampunan Allah, mengejar kebahagiaan surganya di dunia sampai di akhiratnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Jadi jangan sampai kita rasis. Saya tidak pernah mengunggulkan diri menjadi suku yang paling hebat di antara suku lainnya. Oh, saya orang Jawa, lebih hebat daripada suku Sunda. Belah, nggak ada itu. Islam itu agama yang universal. Rahmatan lil alamin, untuk semua umat penghuni alam semesta raya ini. Minal jinnati wan nasi wal khalqi ajma'in. Itulah Islam. Jadi Islam itu jangan dikudeta, dirampas menjadi milik kakek buyutnya para Habib Alawi itu. Sekali lagi, jenengan harus matur suwun dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman, dengan Tuh Bagus Mogi, ya, dengan KRT Fakih Wirhadiningrat, ya, harus berterima kasih kepada beliau-beliau, termasuk ada channel Pada Suka, ada Gus Fuad, ya, ada Gus Arya, ada Raden Syarif, ya. Jadi ada Raden Muhammad AR yang asli Bangkalan itu Labeng, dari Modung, ya. Ya itu mereka adalah pejuang, tidak hanya itu, ada Said Muhsin, ya, ada Kang Zain dari Madura, ada Gus Sanio, oh ya, banyak sekali para pejuang-pejuang Nusantara ini untuk menyadarkan mereka kaum Ba'alawi supaya kembali ke jati diri manusia yang berbangsa, bernegara, melaksanakan agama dengan sewajarnya. Jangan rasis di negeri ini. Kita tidak menyindir, ya, menyinggung orang per orang personal, enggak, tapi semuanya dari kaum Ba'alawi, dari marga apapun. Cobalah jenengan, coba lepaskan jubah kebesaran panjenengan semua, jadilah orang biasa. Kalau jenengan pakai itu kan hak asasi, tapi pada waktu-waktu tertentu saja. Jangan kemana-mana bawa jubah ke arah kita meng-Indonesia. Jadilah orang Indonesia. Ingatlah pesan Bung Karno. Boleh kalian memeluk agama Islam, tapi jangan jadi orang Arab. Boleh kalian memeluk agama Nasrani, tapi jangan jadi orang Israel, Yahudi. Boleh kalian memeluk agama Konghucu, tapi jangan jadi orang Cina. Boleh kalian memeluk agama Hindu, Buddha, tapi jangan jadi orang India. Ini mengandung makna yang sangat dalam, arti yang sangat tinggi. Jika kita resapi bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kembali ke bahasan tentang halogrup G. Tes sudah dilakukan, tes DNA sudah dilakukan oleh mereka kaum Ba'alawi di dunia Timur Tengah dan bahkan Amerika, Italia, Rusia, Eropa, semuanya sudah banyak yang melakukan tes DNA. Dan hasilnya terdeteksi nyata bahwa kaum Ba'alawi itu adalah halogrupnya G, dan G itu identik 90% ke Yahudi.
Mau diingkari kayak apa? Oh, ini sudah menjadi catatan alam. Ayat Allah yang tercipta di dalam tubuh kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Oleh sebab itu, ketika kita memaksa para habib yang ada di Indonesia ini untuk tes DNA, ya mereka ya mestinya ya takut ya, tanpa izin dari Ketua Robito Alawiyah. Kalau nggak takut, kenapa menggunakan alasan yang macam-macam? Oh, DNA itu bisa berubah-ubah, tidak murni lagi aslinya karena sudah beda apa yang dimakan, termasuk lokasi, ya, teritori, ya, tempat itu juga mempengaruhi perubahan genetika, ya semacam-macam. Nggak usah bantah kayak gitu. Ahlinya itu sudah memetakan, merumuskan ya, dengan kode-kode tertentu sudah jelas. Sama dengan ilmu pasti ilmu komputer gitu. Ya. Ilmu komputer sudah ada ahlinya, nggak perlu kita sanksikan hasilnya. Ilmu kedirgantaraan misalkan, bagaimana menciptakan mesin jet yang bisa naik terbang kemana saja, nggak perlu kita sanksikan. Sama dengan ketika kita naik pesawat terbang itu sudah 100% menyerahkan totalitas keselamatan kita kepada pilot. Karena apa? Kita nggak tahu bagaimana cara menerbangkan pesawat terbang, ya, menjalankan pesawat terbang, itu kita nggak tahu. Ya serahkan kepada ahlinya, pilot yang ahli. Ya sudah, kita tidak tahu tentang seluk-beluk ilmu pergenetikanan, ya serahkan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ada, yang menguasai bidangnya. Tidak hanya ulama ya. Jadi jangan dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu hanya diarahkan ke satu komunitas orang yang mengetahui, menguasai ilmu agama saja, ya tidak. Ahla dzikri itu bukan ahli dzikir saja. Ahla dzikri itu secara umum, secara etimologi itu adalah orang-orang yang mengetahui ya keilmuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saya punya teman profesor farmasi ya. Dia akan tumpul ketika beralih dari profesinya. Pernah tuh bilang ke saya langsung, bingung dia ketika mau menghidupkan komputer. Oh gimana mas? Ini kok komputer mati? Ya gara-gara kabel powernya nggak nancep. Itu sampai dia marah-marah. Kenapa? Oh kabel power belakang ini renggang, Kang. Kang Profesor renggang, kurang nancep karena dengan geser-geser PC atau CPU-nya ini. Akhirnya apa? Ditancap-tancap nyala. Oh sepele ya ternyata. Oleh sebab itu zaman sekarang ini, saat ini tidak ada orang yang paling. Ibarat kita mau memotong kertas atau memotong kumis, ya, jangan pakai gergaji, ya percuma, ya pakailah silet. Tapi kalau kita mau memotong kayu, jangan pakai silet, ya pakailah gergaji. Jadi ada penempatan fungsi masing-masing. Jadi saya pun begitu, saya tidak mengaku paling hebat, paling handal, paling benar, tidak. Sama seperti kitab Fafiru Ilallah yang saya sampaikan dalam 2 episode video kemarin itu, ada yang menolak, ada yang kurang paham, ada yang nggak seide, nggak pro, ya nggak masalah. Ya kan memang ini saya sampaikan berdasarkan pemetaan pemahaman terkini. Ya karena panjenengan semua ada yang baru mendengar pertama kali ya mestinya kaget ya, shock terapi ya, ya kaget lah ya. Dulu nggak pernah kiai ulama menerangkan kayak ini. Ya namanya ngaji bersama, ngaji bersama. Jadi tidak ada kata-kata paling utama, tidak ada. Sama-sama. Zaman sekarang ini sama-sama. Antara profesor,
ataupun wong Ansor itu sama-sama akan tajam di bidangnya masing-masing dan akan tumbul yang tidak pada bidangnya. Sama seperti silet ya untuk memotong pohon, sama seperti gergaji untuk memotong kumis, rambut atau kertas. Jadi akhirnya apa? Dengan metode keseimbangan ini ya, kesamaan ini, maka baiknya kita saling memberi dan menerima informasi, berbagi, ngaji bersama. Jadi motto di channel ini adalah tidak menggurui tapi ngaji bersama, tukar pikiran tapi bagi orang yang mampu untuk menerapkan metode open minded ya, terbuka hati dan pikirannya. Ngaji itu harus siap untuk menerima informasi, tidak harus tutup diri, titik, gak bisa itu sesat. Nah ini namanya orang yang gak bisa maju. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya rahimakumullah. Jadilah kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesamanya dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Allah menciptakan kita berbeda itu sebagai rahmatan, ya, sebagai kasih sayang Allah untuk saling memberi dan menerima. Nah, ketika kita memberi juga jangan mengakui bahwa itu milik kita. Kita hanya menyampaikan apa yang Allah berikan. Kita punya harta, kita sampaikan, kita sedekahkan, ya jangan akui itu milik kita, itu milik Allah yang harus kita sampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kita memiliki ilmu misalkan ya itu bukan dari kita, ya dari Allah, hakikatnya disampaikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Sama seperti channel yang ada ini, insya Allah adalah channel berbagi bersama. Dan saya ucapkan matur suwun, terima kasih, thank you very much, syukron kathiron, ya, matur sekelanggung kepada semuanya yang telah memberi masukan kepada kami di komentar-komentar video-video yang ada ini. Saya alhamdulillah, ya kalau itu benar, kenapa tidak kita ambil manfaatnya? Tidak ada bedanya, kita ini sama-sama saling memberi dan menerima. Inilah konsep ngaji bersama di channel kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon dimaafkan bila ada kekurang sopanan dalam penyampaian saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.